datang kembali Sobat MNC Food and Travel di acara Around the World edisi Ramadan di Istanbul, Turki bersama Ayu Jasmine. Hari ini aku sudah berada di kawasan Cemberlitas dan aku akan mengajak Sobat Around the World untuk pastinya wisata rohani dan juga berjalan-jalan mengeksplor Turki juga keindahannya. Hari ini adalah hari yang lumayan spesial karena tempat wisata hari ini adalah lain daripada yang lain dan aku juga akan mengajak Sobat Around the World untuk berbelanja. Let's go! Jadi Sobat Around the World, sekarang kita sudah berada di Menara Cemberlitas. Menara ini adalah menara yang sangat ikonik dan berusia sudah lebih dari 1000 tahun. Menara ini tadinya dibangun oleh Kaisar Konstantinus yang Agung dengan memindahkan menara dari kuil di Roma ke Konstantinopel sini. Jadi menara ini pertama dipindahkan dengan ditumpuk dengan 8 pilar sekaligus. Kemudian di paling atasnya diletakkan patung kaisar tadinya, yaitu patung Kaisar Julius I. Namun setelah itu menara ini akhirnya disambar oleh petir. Jadi mereka merasa ada masalah karena meletakkan patung kaisar di atasnya. Setelah penaklukan Ottoman Empire, akhirnya menara ini direnovasi oleh Sultan Selim I. Kemudian sayangnya menara ini mengalami kebakaran. Nah, setelah itu direnovasi kembali di abad ke-18 dan ada misteri. Katanya di bawah menara ini terdapat benda keramat dari Isa Al-Masih alias Yesus Kristus. Benarkah begitu? Dan kenapa menara ini ikonik sekali? Akhirnya di abad ke-19 menara ini diberikan seperti pagar dan dijadikan monumen dan disebut sebagai Menara Cemberlitas. Begitupun juga distriknya disebut menjadi distrik Cemberlitas. Jadi Sobat Around the World, dari Menara Cemberlitas ini di belakang itu ada tramvay dan aku mau langsung ke destinasi pertama kita aja. Aku mau langsung ke masjid. Tapi masjid manakah yang akan kita kunjungi masih surprise ya, karena Istanbul ini adalah kota 1000 masjid. Kenapa aku bilang begitu? Karena di mana-mana adalah masjid yang keren-keren banget dan kita hari ini akan play it by ears aja. Kemudian pastinya semua masjid yang ada di sini mengandung nilai historis yang amat tinggi. Sebagai informasi, di seberang dari Menara Cemberlitas ini, sebelah sana itu ada pintu masuk ke Grand Bazaar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suatu hari datang ke sini, teman-teman akan puas banget. Kenapa? Karena di sini ada wisata rohani, kayak ada masjid, kemudian di sebelah sana juga ada masjid, kemudian ada peninggalan Kekaisaran Bizantium, dan teman-teman bisa langsung belanja harga yang murah meriah duar di Grand Bazaar. Oke, sekarang kita langsung OTW naik tramvay. Oke Sobat Around the World, sekarang kita akan ke Çamlıca Camii. Dan untuk OTW ke sana kita harus naik Marmaray, kereta bawah laut 2 kali dan sambung bus. Wow, lumayan juga perjalanan kita, tapi pasti akan seru banget. Let's go! Oke, sekarang kita udah di bagian Asia dan kita tinggal nunggu bus datang. Sobat Around the World, aku senang banget karena ini merupakan salah satu masjid terbesar di kawasan Istanbul, Asia. Jadi masjid ini bernama Çamlıca Camii dan arsiteknya adalah 2 orang perempuan loh. Masjid ini dibangun di tahun 2013 di bulan Agustus dan diresmikan oleh Presiden Erdogan di tahun 2018. Tapi teman-teman, tahukah kalau masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga merupakan pusat kebudayaan dan juga madrasah. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian perpustakaannya dan juga ada museumnya loh. Gak sabar kan? Let's go!
aku happy banget karena masuk museumnya adalah free dan ini merupakan museum sivilisasi Islam. Jadi guys, rupanya udah ada peraturan baru, sekarang udah nggak free lagi. Sekarang bayar 100 lira untuk student dan untuk foreigner 300 lira. Tapi gak apa-apa, masih worth it karena ini museumnya mewah. Oke, udah dapat nih tiketnya buat berdua. Cantik dia, ada warnanya. Jadi sobat Round the World, di pintu masuk kita dipromosikan keramik-keramik. Ini adalah produk dari kota yang bernama Kütahya. Jadi kota ini memproduksi keramik, piring gitu untuk kehidupan sehari-harinya orang Turki. Maybe suatu hari ada yang tertarik untuk datang ke Kütahya. Ini di pintu masuknya guys, wow ramai banget, penuh sekali. Ternyata museum ini sangat terkenal ya. Sebenarnya termasuk underrated alias kurang yang dipromosikan. Tapi ternyata segitu antusiasnya pengunjung datang ke sini. Dan mereka bukan cuma orang Turki aja loh, tadi aku bertemu beberapa orang Arab juga. Around the World, aku menemukan kain kiswah dan kain kiswah ini adalah katanya kiswah dari makam Ibrahim. Nih, ini yang di Ka'bah. Nah, ini kain kiswahnya. Lalu dibawa di era Ottoman Empire di abad ke-17, yaitu tahun 1682. Penting guys, karena ini merupakan tempat alias casing dari Hajar Aswad. Sampai dikasih lihat loh. Ini kain kiswahnya ada di sebelah sana. By the way, ini legal ya, karena kain kiswah Ka'bah itu memang suka diturunkan dan diganti-ganti. Bayangkan kalau kunci Ka'bah ada di tangan kita. Ya, ini adalah kunci Ka'bah di zaman dulu. Jadi kita berhasil membawa ke Ottoman Empire di abad ke-16. Ini adalah kuncinya dan ini adalah kantong kunci Ka'bah di periode Sultan Abdul Majid. Tapi ini nggak satu set ya. Kuncinya itu diambil di abad sekian, kemudian ini torbanya alias kantongnya di abad ke-19. Jadi kayak udah beda periode. Kalau ini di periode Sultan Bayezid tahun 1509. Jadi mereka sudah bisa ya membuka Ka'bah di zaman itu. Jadi dulu Kesultanan Ottoman pernah memberikan hadiah untuk Mekah dan Madinah. Ini kira-kira gambaran saat dulu peristiwa itu di tahun 1300-an. Dan hadiah-hadiah juga uang persembahan itu ditutup dengan kain ini. Jadi Sobat Round the World, ini merupakan museum digital yang melambangkan 5 peristiwa. Jadi 5 air kehidupan. Nah, jadi nanti dia setiap 2 menit itu berganti gambarnya. Misalnya sekarang ini lagi section kelima, Water of Life. Jadi komputernya akan menayangkan air-air, terus kehidupan. Nah, nanti ulang lagi dari awal. Misalnya air, nanti bagian kedua kehidupan, 2 menit kemudian manusia-manusia beruniting. Nah, ini karena sangat penuh, kita akan
tumbuh dari awal lagi, tapi kita bisa lihat dari luar. Misalnya dia sudah berganti jadi efek air. Ini sekitar 2,5 menit, habis itu nanti ada efek garden, ada efek unity. Nah sekarang sudah di bagian ketiga, itu unity alias persatuan. Jadi kayak alam semesta gitu. Kadang ada lafaz Allah dan Muhammad di sebelah sana. Oke, sekarang kita mau ke lantai 2-nya. Kira-kira bakal ada apa lagi ya? Wah, teman-teman, ternyata masih jauh lebih banyak daripada yang di bawah. Kalau yang di bawah itu lebih menjelaskan tentang hal-hal yang berbau Ka'bah, kemudian hubungan diplomatik Ottoman dan Islam di masa lalu dengan Saudi, karena dulu daerah itu memang pernah menjadi bagian dari Ottoman Empire, bahkan sampai ke Mesir. Nah kalau sekarang kita explore lagi yuk, kira-kira ada apa aja, apakah lebih ke kayak baju zirah atau Al-Quran gitu, karena kayak dari sini kelihatan kitab-kitab. Nah ini juga ada kitab. Nah ini ternyata Al-Quran dari abad ke-19. Kemudian coba kita intip Al-Quran yang di sebelah sana. Apa kira-kira bedanya? Dan ternyata ini ditulis ulang di abad ke-17. Jadi Sobat Round the World, tadinya aku kira karena namanya adalah sivilisasi Islam, aku kira museum ini tuh lebih seperti bagaimana bangsa Turk itu berubah menjadi bangsa Muslim. Karena mereka itu dahulu berawal dari daerah-daerah seperti ke Mongol, kemudian kawasan Asia Tengah gitu, lalu mereka melebar dengan kesultanan mereka. Dulu pernah ada Kesultanan Seljuk juga sebelum Ottoman, karena Ottoman ini sendiri adalah pemekaran dari Kesultanan Seljuk sendiri yang waktu itu sudah Muslim. Jadi itu kayak seperti apa ya, salah satu provinsinya yang berubah menjadi empire. Kemudian kalau yang aku perhatikan dari tadi, temuannya ini tuh lebih ke barang-barang yang berhasil diambil oleh Sultan-Sultan Ottoman di masa lalu saat menjadikan Saudi merupakan salah satu bagian dari Ottoman. Tapi aku belum melihat peninggalan dari Seljuk Empire. Oke, kalau kita lihat dari sini semua, ini semua adalah seperti yang tadi kita lihat ya, Al-Quran yang ditulis tangan, ditulis ulang gitu. Ini juga Al-Quran juga ini di tahun 1862.